Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi adik-adik semua, walaupun sekarang kita sedang dilanda pandemi Covid-19, nah tapi semoga adik-adik semua tetap semangat dan bisa menjalankan MPLS yang di rumah aja sampai hari ketiga nanti ya. Oke, jadi karena sekarang yang lagi nge-hype adalah tentang Covid-19, jadi materi kita kali ini adalah tentang Covid-19 itu sendiri. Dan kebetulan sekarang saya sudah bersama dengan Kak Rahmat Hidayat. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Rahmat Hidayat STRAK ya Kak ya? Yap. Kalau saya boleh tahu apa itu Kak STRAK? Oh, STRAK ini sarjana terapan analis kesehatan. Analis kesehatan Ya, Kak ya? analis kesehatan. Jadi memang bagian di laboratorium. Oke, bagian laboratorium. Nah oke Kak, jadi kami minta untuk Kakak bisa berkenan menjelaskan materi sedikit mungkin tentang Covid-19, asal usulnya bagaimana dan seperti apa Kak? Gitu ya. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit aja sekilas tentang COVID-19 karena informasinya di media sudah cukup banyak dari berita di TV dan lain sebagainya tentang COVID-19 sudah cukup banyak, dan mungkin adik-adik semua yang di rumah juga sudah tahu banyak tentang COVID-19. Jadi memang COVID-19 ini pertama kali muncul kan tahun 2019 ya, di akhir tahun 2019 di Cina. Diketahui awalnya itu di Cina. Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh virus dari coronavirus yang mirip dengan virus SARS, punya kemiripan dengan SARS, paling mirip lah dengan SARS. Dan perbedaannya adalah untuk yang coronavirus yang baru ini yang menyebabkan COVID-19 itu penyebarannya sangat cepat. Itu sih makanya jadi pandemi dan itu global. Hampir semua negara di dunia itu terkena dampaknya dari COVID-19. Sekeras itu. Ini Kak, apa betul Kak itu coronavirus berasal dari Wuhan, Cina? Oke, untuk menjawab teori-teori seperti itu, awal mulanya ditemukan positif COVID-19 itu memang di Wuhan. Nah, kalau pertanyaannya virusnya itu dari mana, apakah benar dari Wuhan dan lain sebagainya, saya sendiri nggak bisa jawab, terus terang ya. Makanya masih informasi lagi. Oke Kak. Oke, jadi tadi Kakak bilang seperti virus SARS. Ya. Oh iya itu Kak. Nah jadi saya mau tanya ini Kak, sebenarnya dari gejala aja dulu deh. Gejala umumnya itu seperti apa ya Kak untuk COVID-19 ini? Ya, untuk COVID-19 ini gejala umumnya itu hampir sama penyakit flu biasa gitu ya. Paling cuma demam, ada flu, ada batuk. Tuh. Cuman spesifiknya lagi karena menyerang saluran pernapasan, itu ada sesak nafas sama tenggorokan biasanya agak nyeri terkadang. Cara seperti itu. Oke baik Kak. Jadi untuk kita yang awam ini Kak, untuk bedakan yang mana influenza, yang mana COVID itu kira-kira bisa nggak Kak? Kalau dari gejala sangat sulit ya. Kalau COVID sama flu biasa itu sangat sulit ya. Untuk menegakkan memang harus mungkin rapid test atau swab. Untuk penegakannya cuma itu aja bisa membedakan oh ini COVID, oh ini flu biasa, cuma itu. Oh, jadi walaupun misalkan maaf nih Kak ya dari puskesmas sendiri, kalau hanya melihat belum bisa memastikan Kak ya, Iya, harus melalui tes dulu. Harus masuk laboratorium dulu. Oh gitu. Oke Kak. Jadi saya sebenarnya sudah menyiapkan list pertanyaan sih Kak ini. Siap. Oke. Jadi ini. Banyak ya, jangan susah-susah loh ya. Siap. Oke. Ini masih yang kayak umum ditanyakan sama masyarakat Kak. Bagaimana manusia itu Kak bisa terinfeksi COVID-19? Oke, manusia bisa terinfeksi COVID-19 itu yang pertama pasti sudah kontak dengan mungkin orang yang sudah positif, ada kontak langsung ataupun kontak tidak langsung, artinya nggak langsung ke pasiennya, dan mungkin dari kan bisa dari benda segala macam kan, yang positif gitu kan, batuk misalnya, batuk nutupnya pakai tangan misalnya, habis itu megang handphone, kita pinjam handphone orang nih, kenalah kita garuk-garuk hidung kak atau gimana, virusnya akhirnya masuk kita, itu juga bisa langsungnya seperti itu. Cara langsungnya ya kita kontak, misalnya ada yang positif nih, kita kontak salaman atau gimana, dan mungkin ngobrol terus mohon maaf ya ada hujan lokal gitu dan itu penyakit itu bisa menularkan. Oh, melalui kontak gitu Kak ya? Kontak langsung. Virus ini bisa bertahan di udara nggak Kak? Atau kalau misalkan bisa dia seberapa lama bertahan? Variasi ya, tergantung dari benda yang tempatnya dia ini nempel gitu ya. Kalau di udara sih enggak, karena di udara kan terbawa kan
ini droplet kan, droplet nggak melalui udara penularannya, masih ya, dari Kemenkes dan segala macam itu kan dari droplet. Droplet itu udah paham droplet nggak? Droplet cairan. Ya cairan. Oh ya. Kalau misalnya mohon maaf yang ngomong sambil muncrat ya kan, nah itu Droplet. droplet, itu droplet. Oke kak, selanjutnya ini saya mau tanya kak, apakah virus ini bisa menempel di hewan atau bisa ditularkan dari hewan kak? Kalau coronavirus itu memang kebanyakan tuh dari hewan, dari kelawar banyak, ada yang kan coronavirus kan banyak dari kelawar. Nah kalau untuk COVID-19 dicurigainya pertama kan dari hewan juga, cuman sempat terakhir ada penelitian yang bilang itu nggak dari hewan dan ternyata dari manusia ke manusia bisa menularkan gitu. Jadi kalau dibilang bisa, kemungkinan bisa kak ya. Itu yang bisa menjawab pasti ahli virus sebenarnya, ahli virologi yang bisa jawab virus ini bisa nggak dari binatang gitu. Karena memang curigaan pertama kan itu dari binatang, dan ternyata kedua itu bukan dari binatang nih, ini murni dari manusia dan sebagainya. Banyak kok cari di berita, di informasi-informasi ada sudah. Kalau menurut pendapat kakak sendiri, ini bahayanya COVID-19 itu bagaimana kak? Seberapa bahayanya gitu menurut pendapat kakak sendiri? Ini menurut pendapat saya. Ya. Oke. COVID-19 ini dibilang bahaya ya bahaya, dibilang nggak bahaya ya kita jangan panik intinya. Baik, kalau ditanya seberapa bahaya virus ini, ya cukup bahaya buat orang-orang yang rentan. Artinya ketika orang yang masih punya kekebalan tubuh baik gitu ya, itu bahkan kan virus ini bisa mengenai orang dan orang itu tanpa gejala. Artinya orang ini sehat-sehat aja tapi positif corona. Artinya kalau dalam kondisi seperti itu dibilang bahaya kan enggak. Cuman kalau udah kena orang-orang yang punya penyakit bawaan gitu, ada sebelumnya sudah ada asma, ada pneumonia, kena virus ini sangat bahaya karena bisa memperparah keadaan gitu. Karena menyerangnya saluran pernafasan. Jadi dibilang bahaya buat yang kelompok rentan nih, kelompok rentan. Ya buat semuanya lah, bahaya ini buat semuanya. Jangan sampai kena, karena yang kuat kalau kena itu bisa menularkan, banyak yang bisa menularkan. Jadi virus ini bahaya sih. Jadi yang termasuk kelompok rentan ini kak, selain yang memang sudah punya riwayat penyakit pernafasan ya kak ya, itu apa lagi? Siapa lagi? Yang pasti ya kalau kita ngelihat dari kasus-kasus yang ada, itu kan yang lanjut usia, karena mungkin sistem kekebalan tubuhnya itu memang sudah mulai menurun. Kemudian ya yang punya penyakit bawaan segala macam, dan perokok aktif. Itu perokok ya, kan sempat ada informasi ya orang merokok itu nggak bisa menangkal corona segala macam, itu hoax gitu. Jadi malah justru yang merokok itu punya potensi kena coronanya lebih besar. Kalau misalkan dijadikan perbandingan ini kak, yang paling rentan antara usia muda atau yang di pertengahan usia atau yang udah lanjut usia, itu yang mana yang lebih rentan kak? Usia lanjut usia kak ya. Oke. Karena 50 tahun ke atas itu udah rentan. Oh, betul sekali. Oke, selanjutnya ini kak, kan sering tuh kak di sosial media ada kabar bahwa kalau kita berjemur pagi hari itu bisa mencegah penyebaran atau penularan virus corona, itu betul adanya atau bagaimana kak? Oke, berjemur ya? Ya. Berjemurnya jam berapa? Pagi kak. Pagi itu jam? Pagi. Pagi. Kalau yang pernah saya baca itu kak, katanya dianjurkan jam 10 gitu. Jam 10 pagi. Memang kalau sinar matahari yang bagus itu jam 10 pagi ke atas kalau di daerah-daerah kita. Jadi berjemur di pagi hari itu bukan fokus untuk menghindari virusnya. Tapi berjemur itu untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Gitu. Jadi berjemur itu kak bukan untuk pencegahannya dulu kak ya, tapi untuk memperkuat dulu gitu kak. Memperkuat. Kalau dibilang pencegahan juga bisa sih, tapi bukan maksudnya berjemur di pagi hari kita akhirnya bisa membunuh virus gitu, enggak. Maksudnya berjemur di pagi hari itu memang itu lebih ke imunitas kita. Oke. Sekarang kan media informasi itu banyak kak ya, ada dari Facebook, Google, YouTube dan sebagainya. Dan penggunanya pun juga mungkin sudah menyeluruh kak ya. Nah, untuk masyarakat awam seperti kami ini, haruskah kita panik gitu kak menghadapi pandemi ini? Ya, jadi memang yang harus pertama kali dilakukan adalah jangan panik. Ya, jangan panik. Karena kalau sudah panik, satu, kita nggak bisa berpikir logika, kita nggak bisa berpikir jernih lagi, ya.
Dan panik itu bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh kita, jadi menurunkan imunitas gitu. Ya kalau bisa jangan panik, jadi jangan gampang percaya sama berita-berita di media sosial, Facebook apa segala macam, kecuali sumbernya jelas, misalnya Kementerian Kesehatan, dari WHO apa segala macam, itu silakan bisa dipercaya. Jadi kalau berita-berita yang simpang siur di media-media yang belum pasti kebenarannya, jangan langsung percaya, jangan langsung percaya. Ya lebih bagus kita satu pintu informasinya, katakanlah dari gugus tugas COVID-19 Indonesia, ya dari situ ada komunitas ya yang sudah nyata ada apa ya legalitasnya lah, ya bisa dipercaya, kita jawabkan informasi. Nah, jadi kuncinya jangan panik dulu Kak dengan informasi apapun. Nah kan Kak, pemerintah itu sudah menyediakan apa tuh namanya, seperti informasi jumlah yang sembuh dan sebagainya. Nah kita itu Kak harusnya kita lihat apa tidak informasi itu. Takutnya ketika kita lihat kemudian yang terinfeksi itu banyak, kita jadi ikut panik atau bagaimana. Ya itu lagi kembali ke kita masing-masing kalau itu ya. Buat saya informasi itu juga penting karena kita bisa satu waspada kan, oh itu udah jumlahnya masih meningkat nih, berarti kondisinya seperti ini, gimana sudah menurun, berarti kondisinya seperti ini. Kalau bisa dengar informasi apapun ya jangan panik, memang dilarang panik lah ibaratnya. Untuk saat ini panik nih haram lah gitu. Iya, bahasa dunianya gitu, jadi jangan panik lah. Jadi informasi itu memang tetap harus kita cari Kak ya, tapi jangan panik. Nah, sih. Oke, kemudian selanjutnya nih Kak, kita kan sudah tadi membahas tentang sedikit apa itu virusnya, kemudian gejalanya, kemudian Kak ini cara untuk mencegah penularannya itu apa saja? Oke, jadi kalau kita bisa ngikutin anjuran dari pemerintah, itu pemerintah sudah apa ya, pasti kan sudah mencari jalan terbaik ya, social distancing, jaga jarak, pakai masker ya. Jadi kalau misalnya dari perjalanan dari luar daerah, luar kota segala macam harus kayak apa, isolasi mandiri dulu dalam 14 hari, ya itu diikutin gitu. Itu anjuran-anjuran dari pemerintah, itu langkah-langkah pencegahannya. Cuci tangan gitu kan, pakai sabun, terus mungkin kalau misalnya perjalanan bawa hand sanitizer gitu. Jadi kalau bisa hindari kontak-kontak ya. Ya kalau misalnya keluar nggak penting amat ya jangan keluar dulu. Anjuran dari pemerintah sudah, itu udah langkah-langkah pencegahannya sejauh ini yang ya efektif. Kalau bisa diikutin seluruh masyarakatnya, insya Allah kita bisa bareng-bareng melawan COVID-19. Oke, ini Kak, sekarang kan ada mulai informasi bahwa kita mau menjalankan new normal Kak ya. Nah, apakah new normal itu menandakan COVID-19 akan segera berakhir Kak? Akan menandakan COVID-19 segera berakhir, itu nggak belum bisa dijawab karena kita sendiri belum tahu. Belum pasti Kak ya? Belum tahu kapan ini akan berakhir gitu ya. Ya semoga secepatnya. New normal ini sebenarnya new normal sama back to normal beda ya. Back to normal kan kembali seperti kemarin ya, seperti sebelum ada pandemi. Kalau new normal artinya ya tatanan hidup baru. Ya mungkin yang biasanya keluar rumah bebas tanpa pakai masker segala macam, sekarang harus pakai masker. Terus sekarang apa namanya, di setiap tempat-tempat itu disediakan cuci tangan segala macam. Ya itu satu kebiasaan baru, itu new normalnya gitu. Jadi jangan dianggap new normal tuh ya kita udah bebas kembali kayak sebelum ada pandemi, beda. Itu back to normal namanya. Kali ini new normal. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi kita yang baru. Dan sebenarnya bagus sih kayak cuci tangan. Sebenarnya kita sering kan misalnya ke sekolah-sekolah juga ngajarin cuci tangan pakai sabun. Berapa langkah? Berapa langkah? 6 langkah ya, 6 langkah cuci tangan gitu. Cuman ya itu kan mental aja gitu. Maksudnya masyarakat juga ya cuci tangan gitu aja gitu. Cuek aja. Ketika virus yang mengingatkan ya cuci tangan. Nah, sekarang loh hampir semua depan pintu rumah ada tempat cuci tangan. Itu bagus sih, itu positifnya. Ada hikmahnya juga Kak ya. Oke. Kemudian ini Kak, masih tentang masyarakat. Itu Kak, isolasi 14 hari kalau nggak salah Kak. Ya itu. Nah, pertanyaan saya itu Kak, kenapa 14 hari Kak? Karena masa inkubasinya virus COVID-19 ini, corona ini, itu 14 hari. Oke. Jadi kalau 14 hari ini dia baik-baik aja, sudah isolasi ya, silakan, kemungkinan aman gitu ya, aman. Tapi kalau sebelum 14 hari ternyata ada gejala segala macam ya, ini kita menjaganya seperti itu. Oke, baik.
kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Kak ya. Oke. Sekarang lebih kayak ke agak keluar Kak sedikit. Ini pertanyaannya kan karena tadi Kakak bilang memang terjadinya pertama kali di Wuhan, Cina. Yep. Oke, jadi kalau misalnya saya tanya gini Kak, amankah jika kita menerima paket barang dari Cina atau dari negara lain Kak yang sudah terkena COVID-19? Ya ini tergantung lagi. Oke, Barangnya ini safety, maksudnya artinya safety ini kalau memang dari sananya mengikuti mungkin pengiriman barangnya segala macam itu protokol kesehatan ya soal aman sejauh itu. Dan kalau lepas dari protokol kesehatan ya kita harus berhati-hati itu aja sih. Cuman kan kalau misalnya kita bicara waktu pengiriman dari Cina ke sini kan juga sudah lama tuh. Jadi ya selama dia pakai protokol kesehatan aman deh. kuncinya pakai itu Kak ya, untuk meyakinkan kita kalau Ya, itu aman. oke. Oke, siap. Kalau dalam kondisi seperti ini Kak ya, sebenarnya apa sih Kak yang harus kita lakukan sama apa yang harus tidak kita lakukan gitu? Yang tidak harus kita lakukan adalah satu, panik, nyebar berita hoax gitu ya. Terus apa ya, bepergian nggak penting itu dikurang-kurangin dulu, jangan dulu lah. Terus yang harus kita lakukan ya semua anjuran dari pemerintah kalau bisa kita ikutin gitu. Ya dengan satu lagi kita menjaga kesehatan masing-masing dari kita masing-masing, karena setiap orang kan imunitas itu beda. Jadi yang bisa menjaga, yang bisa tahu keadaan kita itu kita sendiri. Jadi ayo kita jaga diri kita sendiri, imun kita bagusin dengan olahraga, istirahat cukup, makan teratur dan lain sebagainya. Dan ya hygiene bersihin tangan kita juga harus dijaga. Jadi untuk anjuran pemerintah itu sebenarnya sudah sesuatu yang baik untuk kita lakukan Kak Ya, termasuk tidak berkerumunan mungkin Kak. ya itu juga. Gini Kak, berkerumunan itu ada hubungannya nggak Kak sama kekebalan kelompok atau herd immunity? Herd immunity, oke. Herd immunity ini kan isu yang belum lama juga muncul. Kalau herd immunity modelnya gini. Jadi kalau kan ada OTG, kalau OTG. Jadi orang bisa kebal sama virus tuh memang harus terinfeksi sama virusnya. Kalau nggak vaksinasi, ada dua pilihan. Satu, kena terinfeksi virus beneran. Yang kedua, vaksin. Vaksin itu kan virus juga sudah dimasukkan ke kita. Cuman virus yang sudah dilemahkan jadinya vaksin. Nah, jadi kalau misalnya kita mau kebal sama virus corona, ya kita harus kena virus corona dulu, atau enggak kita vaksin sama corona ya kan. Sejauh ini vaksin ada pertanyaannya gitu. Ada pertanyaan vaksin nggak? Sejauh ini vaksin itu sejauh ini ya sepengetahuan saya belum ada lah. Kan sudah ada beberapa kali berita sudah ditemukan vaksin belum. Dan ada juga kalau menganjurkan kalau yang kita perlu vaksinasi, kalau bisa yang produksi vaksinnya Indonesia. Artinya kita pakai vaksin produksi dari dari dalam negeri. Artinya ilmuwan kita bisa buat bikin vaksinnya. Jadi kalau kekebalan kelompok itu dia menciptakan kekebalannya sudah yang memang kuat imunitasnya nih. Allah sudah, mereka nggak pakai harus jaga jarak, padahal segala macam herd immunity dia pertahanan masing-masing lah, lo gue gitu. Gitu. Jadi ketika sudah kebal ya kan gini, teori mereka itu adalah ketika semua orang sudah kena virus, artinya semua orang bisa punya kekebalan dong. Kalau ketika semua orang sudah punya kekebalan, virus bisa nyerang nggak? Enggak, ya. Jadi siap. Ini mungkin dua pertanyaan terakhir atau mungkin satu ini soalnya masih kayak nyambung. Gimana nih Kak masyarakat bisa mendapatkan media edukasi, informasi yang terpercaya gitu Kak, anti hoax itu? Oke. Di berita-berita aja kalau dari TV kan itu dia per jam atau per sekian gitu kan pasti ada dari satuan tugas COVID-19 nasional itu menyampaikan yang dari jumlahnya, perkembangan gitu kan. Dan itu biasanya ada dokter juga yang ikut menyampaikan informasi tentang COVID. Ya bagus kalau misalnya dari TV silahkan lihat itu. Kalau emang dari media-media yang lain ya lihat sumbernya. Kalau memang dari Kemenkes silahkan diikuti, dari satuan tugas silahkan diikuti. Kalau kita kayak di kampung gini, satuan tugas ini, gugus tugas ini kan sudah sampai paling kecil sih, dari nasional, daerah, di kabupaten gitu kan, sampai ke tingkat camat itu kan ada. Ya silakan informasi kalau bisa dari situ aja. Kalau di sini kan ada puskesmas kan, silakan ngikutin informasi dari puskesmas. Oke, mungkin itu Kak tadi pertanyaan penutup untuk materi kita.
kali ini. Mungkin adik-adik masih ada yang bingung-bingung. Oke, jadi itu adalah tugas kalian untuk mencari informasi yang lebih akurat. Tapi ini Kak, sebelum kita tutup, mungkin Kakak ada pesan-pesan untuk siswa baru nih terkait dengan MPLS atau tentang COVID dan apa lagi Kak? Oke, buat adik-adik siswi baru SMA Negeri 1 Rantau Pulau, selamat. Saya mengucapkan selamat dulu karena kalian sudah masuk ke sekolah terbaik di Rantau Pulau. Mantap. Sekolah terbaik di Rantau Pulau, SMA Negeri 1 Rantau Pulau. Selamat sudah terpilih. Ada gangguan suara asing. Selanjutnya harapannya bisa belajar dengan baik di SMA Negeri 1 Rantau Pulau. Semoga SMA Negeri 1 Rantau Pulau benar-benar bisa jadi jalannya adik-adik untuk mencapai cita-cita adik-adik yang sudah adik-adik citakan dari sekarang. Jadi manfaatkan benar-benar dari tahun pertama masuk sampai 3 tahun nanti dan akhirnya lulus. Itu pastikan benar-benar sekolah dan benar-benar sekolah. Artinya ya belajarnya dibenerin, tujuannya diperjelas, cita-citanya juga diperjelas, biar kedepannya juga lebih jelas. Ikuti kakak-kakaknya. Kalau bisa ikut organisasi yang ada di sekolah, ikut ekskul segala macam yang ada, diikutin aktif, lebih baik aktif, aktif ngikutin hal-hal yang positif daripada kita terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Dan kalian karena ijazahnya punya stempel angkatan corona gitu, kalian gak ujian, moro-moro sudah moro-moro apa sih? Tiba-tiba lulus dari SMP, sekarang masuk SMA. Dan sekarang udah MPLS dan harus di rumah, jadi karena memang harus dipahami karena situasi kita juga masih seperti ini. Tapi insya Allah hanya SMA sudah mau sekolah ya? Iya, Sudah masih ya? Percobaan ya? Masih online? Iya. Kayaknya edarannya kemarin sampai SMA, jadi SMA sudah mulai percobaan masuk biasa. Informasinya sih yang dari tempat yang kita gitu. Artinya kalaupun memang nanti kalian ini semuanya anak SMA, dari SMA ini sekolah, pasti dengan syarat protokol kesehatan. Silakan protokol kesehatannya diikuti. Gitu. Jangan mana-mana dulu deh. Stay di rumah karena sekarang ini virusnya masih terus meningkat juga jumlahnya. Gitu. Jadi kita harus tetap waspada. Alhamdulillah Rantau Pulau kita jaga banget jangan sampai ada virus corona yang masuk ke Rantau Pulau. Sukses buat kalian semua. Itu dia adik-adik materi kita hari ini. Terima kasih Kak untuk Siap, materinya. sama-sama. Luar biasa sekali. Mohon maaf kami mengganggu Kak di sini. Enggak mengganggu sama sekali. Ya, terima kasih. Oke, jadi itu dia adik-adik tentang COVID-19. Jadi selanjutnya adalah kita akan memberikan kalian tugas. Itu kalian tentukan sesuai dengan waktunya. Oke Kak, semoga Kakak selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima Selalu kasih. sehat dan semangat hidupnya Kak. Buat kalian semua juga. Dan sekali terakhir ya. Oke. Buat informasi yang saya sampaikan, kalaupun ada yang nggak pas, itu pasti mungkin bisa dikoreksi karena terserah. Saya tentang COVID ini bukan bidangnya banget, cuma mungkin sedikit banyak saya tahu. Mungkin kalau bahas tentang imunitasnya mungkin saya lebih bisa menjalankan ke arah situ, ataupun tentang laboratoriumnya, pemeriksaan rapid atau swab. Tadi saya nggak sempat bahas ya, itu mungkin saya bisa sedikit menjalankan itu. Jadi kalau informasi tadi tentang informasi yang sudah saya sampaikan ada yang nggak pas, tapi silakan kalian koreksi dari sumber yang bisa dipercaya. Itu aja, oke? Itu kekurangan saya, mohon maaf. Oke, baik, jadi kita tutup untuk materi kita hari ini Kak ya. Siap. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.